Tak ada tempat di rumah penginapan. Yesus lahir di kandang domba. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 1-7. Palungan dalam bahasa Inggris disebut manger, adalah sebuah wadah yang terbuat dari konstruksi logam, kayu, atau batu berukir. Digunakan untuk menampung makanan bagi hewan, kuda, kambing, atau domba. Palungan kebanyakan digunakan dalam pemeliharaan hewan ternak. Istilah ini berasal dari bahasa Perancis. Manger artinya makan, dari kata Latin manducere artinya mengunyah. Karena palungan adalah tempat makanan hewan, maka berarti palungan itu ada di kandang hewan. Tidak mungkin palungan itu ada di ruang tamu atau ruang makan. Dalam arti di sini bahwa Yesus lahir di sebuah kandang, yakni kandang domba. Dan namanya juga kandang, berarti itu adalah tempat yang kotor dan berbau bagi manusia. Arti rohani dari kelahiran Yesus yang lahir di sebuah kandang adalah gambaran dari hati manusia yang kotor dan buruk di hadapan Tuhan. Tetapi meskipun demikian, meskipun hati kita kotor, hati kita penuh dengan dosa, tapi kalau Yesus lahir di hati kita, maka hati yang kotor itu akan menjadi suci. Kandang yang berbau itu menjadi mulia karena Yesus lahir di sana. Yesus lahir di Efrata, di Bethlehem, sebuah kota yang tidak terkenal, kota yang tidak sering dibicarakan orang. Tetapi sejak Yesus lahir di sana, Bethlehem mulai menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Bethlehem menjadi sangat terkenal. Tetapi Bethlehem tidak terkenal kalau tidak ada kandang domba di sana. Dan kandang dombanya pun tidak dikenal kalau tidak ada Yesus yang lahir di sana. Demikian juga dengan hidup kita. Tanpa Yesus kita bukanlah apa-apa. Tanpa Yesus hati kita tetaplah sebuah kandang yang kotor. Sekotor apakah kandang hati manusia itu? Galatia 5 ayat 19-21 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya Yesus harus lahir di hati kita. Roma 3 ayat 10 dikatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng.
Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Itulah sebabnya mengapa Yesus harus lahir di hati kita, supaya kita yang kotor menjadi bersih, kita yang tidak benar menjadi benar di hadapan Allah. Nabi Yesaya berkata, "Sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa terhadap engkau, kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan angin." Itulah sebabnya Yesus harus lahir di hati kita. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.